Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Etika Lingkungan akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan dengan materi prinsip-prinsip etika lingkungan. Kelihatan di slide? Prinsip pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for natural. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Manusia adalah anggota komunitas ekologis, bahkan dalam perspektif ekofeminisme, sikap hormat terhadap alam ini lahir dari relasi kontekstual manusia dengan alam dalam komunitas ekologis tadi. Prinsip kedua, sikap tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab kepada lingkungan akan menyebabkan timbulnya sikap kehati-hatian dalam bertindak. Karena jika seseorang mempunyai sikap tanggung jawab, maka dia akan selalu mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh individu saja, namun seharusnya juga dimiliki secara koleksi atau bersama-sama oleh masyarakat umum, karena apabila sikap tanggung jawab dimiliki oleh orang banyak, maka akan melahirkan persatuan untuk mengambil prasangka, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Prinsip ketiga, solidaritas komis atau komis solidarity. Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Prinsip solidaritas komis ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup, untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam ini. Solidaritas komis juga mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan seluruh kehidupan di dalamnya, sama seperti manusia tidak akan merusak kehidupannya. Solidaritas komis berfungsi sebagai pengendali moral, semacam tabu dalam masyarakat tradisional, untuk mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem seluruhnya. Solidaritas komis juga mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam, pro lingkungan hidup, dan menentang setiap tindakan yang merusak alam. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, caring for nature. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam sebagian sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan peduli kepada alam dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga harus muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. 5. Prinsip tidak merugikan, no harm. Prinsip no harm artinya manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling manusia tidak mau merugikan alam secara tidak perlu. Manusia berkewajiban moral untuk melindungi kehidupan di alam semesta ini. Enam,
prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pertama, prinsip ini penting karena krisis ekologi sejauh ini terjadi karena pandangan antroposentris yang hanya melihat alam sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia. Kedua, krisis ekologi terjadi karena sebagaimana ditekankan Nice dan D, pola dan gaya hidup hidup manusia modern yang konsumtif, tamak, dan rakus. Prinsip yang ketujuh ialah prinsip keadilan. Prinsip etika lingkungan yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Maksud dari prinsip ini adalah berbicara tentang akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam kaitannya menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan program pelestarian alam. Yang ke-8, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini sangat relevan dalam bidang lingkungan hidup, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang menentukan baik buruk, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Ini sebuah prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro lingkungan hidup. Dan yang terakhir, yang ke-9, prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Prinsip ini berkaitan erat dengan lingkungan hidup, karena selama pejabat publik tidak mempunyai integritas moral, sehingga menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Lingkungan hidup bisa ditebak akan dengan mudah dirugikan. Prinsip ini merupakan prinsip yang menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan juga perilaku moral terhormat, serta memegang teguh untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.